Nah, dari tayangan ini apa kesimpulan kita? Beberapa yang saya rasa bisa kita tarik ya. Kesimpulan kita yang pertama itu, persepsi itu menyelamatkan kita sebetulnya ya. Tanpa persepsi kita akan istilahnya kalau singa punah ya. Karena dari persepsi kita tahu mana yang berharga, mangsa yang mana itu mangsa dan mana gimana kita mengejarnya ya. Tapi persepsi juga menimbulkan ekspektasi, menimbulkan harapan kita atau perkiraan kita, dugaan kita apa yang akan terjadi ya. Kita jadi belajar ya, membangun persepsi mana mangsa, tadinya kita pikir mangsa ternyata bukan. Mana kompetitor, kita pikir teman ternyata pesaing. Mana musuh, kita pikir makan siang kita ternyata jauh lebih kuat dari kita. Nah, kemudian kita dengan persepsi itu mempersiapkan diri kita untuk kali berikutnya mereka datang, kita sudah expect ya, dia akan begitu, kita siap dengan persiapan kita. Nah, kalau proses ini berhasil, kita memperkuat persepsi kita. Itu kesimpulan kita yang pertama ya, bahwa persepsi itu penting untuk keselamatan kita. Tapi yang kedua juga, persepsi itu harus berkembang. Kesimpulan kita yang kedua ya, seiring dengan perkembangan kehidupan ini, lingkungan hidup kita. Misalnya, savana itu berubah menjadi laut. Tiba-tiba singa sampai di laut, persepsi dia tidak berdaya. Karena dia kebingungan melihat suasana yang berbeda sama sekali ya. Ada disruption kita bilang itu. Nah, kecuali persepsinya itu sanggup melakukan adaptasi menjadi singa laut. Ya memang gampang bicaranya, tapi proses itu memang perlu beribu-ribu juta-juta tahun barangkali ya. Nah, perubahan dari singa savana menjadi singa laut itu kita sebut perubahan suprakultural ya, dia berubah makhluk dari kultural ke suprakultural. Saudara, biasanya orang percaya ya bahwa persepsi yang dia tangkap itu adalah fakta, bukan hanya opini atau opsi, bukan hanya pilihan ya. Dia pikir itu fakta, cuma ada satu. Padahal tidak begitu ya. Persepsi ini kan menjadi cara kita menghasilkan pengetahuan dan menghasilkan keyakinan apa yang akan terjadi. Jadi persepsi itu seringkali menjadi satu realitas bagi kita. Dan ini karena realitas menjadi konteks kita dalam berkomunikasi, dan dia realitas ini membangun ekspektasi kita, harus begini, harus begitu, atau ada anggapan kita apa yang akan terjadi setelah ini menjadi masalah ya, karena persoalannya persepsi itu, kalau dia subjektif, misalnya ya ada kasus kita perhatikan, orang yang bertengkar tadi itu ya, ada pihak pertama yang sebelah kiri, pihak kedua sebelah kanan yang bertengkar tentang fakta. Nah, kita sendiri apa? Pro yang pertama, pihak pertama, atau pro yang kedua, atau kita barangkali pihak yang ketiga yang menyadari sebetulnya apa yang terjadi, pihak yang memaklumi bahwa orang yang bertengkar ini sama-sama jujur ya, atau kita yang membuat justru gambar ini ya. Jadi kita itu pihak yang mana? Mari kita coba diskusikan sebetulnya apa yang terjadi di sini, mengapa orang bisa berbeda pendapat dan sama-sama jujur. Kita lihat sebentar.